dalam rangka menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, maka pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang piagam penyerahan kedaulatan yang ditandatangani di Amsterdam pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Dan ternyata isi perjanjian ini sangat merugikan pihak Indonesia. Jadi dalam protokol yang ditandatangani oleh wakil dari Indonesia pada saat itu di Belanda adalah Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, dan pihak kerajaan Belanda diwakilkan oleh W. Gries yang juga Perdana Menteri. Di dalam perjanjian dari penyerahan kedaulatan kepada Indonesia itu diterima sepenuhnya oleh Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara. Kalau tidak salah ada sekitar 6 atau 7 negara ya di Indonesia pada saat itu, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Dan ada sekitar 9 daerah yang mungkin ini disamakan dengan status otonomi ya. Itu adalah daerah Jawa Tengah, daerah Bangka, daerah Belitung, daerah Riau, daerah Istimewa Kalimantan Barat, daerah Dayak Besar, daerah Banjar, daerah Kalimantan Tenggara, dan daerah Kalimantan Timur. Saya akan ulas di mana sih kerugian dari perjanjian ini terhadap Indonesia, dan saya akan coba bacakan pasal-pasal tertentu saja yang tentunya di mana terlihat bahwa kecurangan pihak Belanda itu terlihat jelas di sini. Piagam penyerahan kedaulatan. Pasal 1 ayat 1. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi, dengan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kita melihat tadi di dalam pasal 1 bahwa penyerahan kedaulatan tanpa syarat. Tetapi anehnya pada pasal 2 justru ditetapkan syarat. Syaratnya apa? Di dalam pasal 2 saya bacakan. Nah, ini yang F yang perlu diketahui oleh publik. F. Mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak atau timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun. Maka keresidenan Irian, New Guinea atau sekarang Papua tetap berlaku. Status quo seraya ditentukan bahwa dalam waktu 1 tahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedudukan kenegaraan Irian
akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland. Jadi jelas di sini bahwa Kerajaan Belanda tidak ikhlas dan terbukti juga bahwa Irian tidak boleh dimasukkan di dalam NKRI. Ada lagi permasalahan dari perjanjian bahwa Indonesia merupakan statut uni. Artinya Indonesia dan Belanda merupakan dua negara yang menjadi bagian daripada uni atau semacam dengan negara persemakmuran Inggris. Saya bacakan lagi. Maksud uni ialah kerjasama kedua peserta guna mengurus kepentingan yang bersama. 2. Kerjasama itu akan berlangsung terutama dalam hal-hal di lapangan perhubungan luar negeri, pertahanan, dan sekadar perlu keuangan, serta pula dalam hal-hal yang bercorak perekonomian dan kebudayaan. Dan yang saya soroti lagi adalah niat tidak baiknya terlihat daripada pasal 5. Di puncak uni adalah Sri Baginda Ratu Yuliana, Putri Oranye Nassau, dan pada pergantian tahta, ahli waris Baginda yang sah pada mahkota Nederland turun-temurun. Jadi ketua atau kepala uni atau negara konfederasi Indonesia Belanda ini itu sudah ditetapkan dalam aturan ini adalah Ratu Yuliana atau turunan-turunannya sampai seumur hidup itu akan memimpin bangsa Indonesia dan Belanda. Saya akan beranjak lagi pada halaman berikutnya ya, aturan dari persetujuan perpindahan. Saya akan mengulas pasal 4 yang terlihat bahwa ini adalah bentuk kerugian bagi bangsa Indonesia apabila ini kelak terus-menerus diberlakukan. Pasal 4 ayat 2. Republik Indonesia Serikat bertanggung jawab memenuhi segala kewajiban persekutuan hukum publik yang sah waktu dulu di Indonesia dan yang telah termasuk ke dalam Republik Indonesia Serikat. 3. Yang ditentukan pada ayat-ayat tersebut di atas tidak berlaku atas keresidenan Irian. Jadi jelas bahwa silakan Indonesia membuat peraturan yang baru setelah Indonesia merdeka, tetapi peraturan itu tidak berlaku untuk Papua. Kelihatan kan bahwa niatnya adalah ingin mengambil Papua bagian daripada negara Belanda. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari isi dari perjanjian penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Apakah sekarang masih berlaku? Ternyata sudah tidak berlaku lagi. Karena pada tahun 1956 Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1956 yang isinya pembatalan hubungan Indonesia Nederland berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar. Alasannya adalah 1. Merugikan bangsa Indonesia, dan kedua, Papua adalah bagian daripada NKRI. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan Dirgahayu Indonesia.